Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutuna Sana. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, sebagai upaya mengatasi peningkatan angka pengangguran akibat pandemi COVID-19, Dinas Tenaga Kerja menyiapkan pengembangan skill bagi masyarakat terdampak. Pelatihan yang diberikan dalam bentuk pemberian skill baru yang dinilai memiliki pasaran di era saat ini. Dampak luar biasa dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia Maret 2020 yang lalu, banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaan mereka. Alasan pemutusan kerja ini untuk meminimalisir biaya operasional yang dikeluarkan sehingga perusahaan harus melakukan PHK. Selain itu, peningkatan angkatan kerja yang lebih mendominasi tingkat pengangguran saat ini. Untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare melaksanakan kegiatan pelatihan untuk masyarakat terdampak. Selama tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja berhasil menyelenggarakan pelatihan sebanyak 7 angkatan. Menurut Laude Arwah Rahman, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, setiap angkatan terdiri 20 orang. Pelatihan yang diberikan dalam bentuk pemberian skill baru yang dinilai memiliki pasaran di era seperti saat ini. Salah satunya pemberian pelatihan keterampilan membuat partisi. Laude juga menjelaskan soal peningkatan angka pengangguran terbuka Kota Parepare yang mencapai 7% lebih. Peningkatan ini selain akibat pandemi COVID-19 juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja Kota Parepare tahun 2020. Sesuai data BPS atau Parepare dalam angka tahun 2021, angkatan kerja Kota Parepare tahun 2020 mencapai 72.372 orang. Angka ini cukup tinggi dibanding angkatan kerja Kota Parepare tahun 2019 yang hanya 66.435 orang. Mencari pekerjaan. Sementara data-data dari BPS dan juga data dari kami, jumlah pengangguran karena dirumahkan misalnya atau kemudian di PHK selama pandemi COVID itu sebenarnya sudah seberapa? 2021 saya hanya 5 orang. Ya, tapi ini tetap kan warga Parepare. Karena itu ada 2 langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Tenaga Kerja. Untuk angkatan kerja baru ini yang 5.000 sekian itu data BPS, kita lakukan pembinaan, kita terjun ke sekolah-sekolah. Insya Allah tahun ini kita akan datangi semua SMK, kita akan berikan mereka pembekalan bagaimana mereka memasuki dunia kerja, bagaimana mereka siap, bagaimana mereka memahami bahwa seperti ini salah satu kerja, kesempatan kerja, lowongan kerja di mana saja, itu kami akan berikan pembekalan ke SMK-SMK itu. Sementara untuk mereka yang kena dampak, yang tadi 2021 data terakhir ada 5 orang, itu tentu kita juga akan memberikan pembinaan. Pada tahun 2020, sebagaimana tadi sudah dijelaskan Pak Kadis, ada 210 orang. Ada 7 paket yang diberikan pembekalan yang kemudian diharapkan mereka ini bisa mandiri. Bisa mereka kemudian punya life skill yang baru, yang bisa kemudian mereka bisa menghidupi dirinya di tengah pandemi seperti ini. Juga kalau bisa mereka mencipta lapangan kerja baru. Ya. Termasuk juga tadi melalui BLK misalnya pelatihan-pelatihan terus dilakukan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk menekan angka sebaran COVID-19 di lingkup pemerintah Kota Parepare usai libur panjang beberapa waktu yang lalu, setiap instansi diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan setiap kali beraktivitas, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare terus memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19. Tidak terkecuali di lingkup pemerintah Kota Parepare sebagai upaya mencegah munculnya kasus baru khususnya di kalangan ASN. Sesuai arahan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, seluruh ASN di lingkup pemerintah Kota Parepare di hari pertama kantor usai libur panjang kemarin wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 selama bekerja di kantor atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Laude Arwah Rahman, Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan menjelaskan, di hari pertama masuk kantor usai libur Idul Fitri kemarin, Dinas Tenaga Kerja mengedepankan protokol kesehatan.
Langkah ini dilakukan untuk memutus sebaran COVID-19. Ada instruksi tentu semua pegawai kita wajibkan masuk, dan alhamdulillah pada hari ini, hari pertama kerja pasca liburan Idul Fitri, Senin tanggal 17 Mei 2021, Dinas Tenaga Kerja tadi pagi berdasarkan absensi yang ada semua hadir. Jadi alhamdulillah kita bisa semua hadir, dan tadi pagi juga kita melakukan kegiatan upacara dengan tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kita menggunakan masker, terus mewajibkan juga mereka berjarak, dan kemudian juga tetap kewajiban untuk menggunakan cuci tangan, semua itu tetap kita instruksikan, kita himbaukan kepada mereka. Yang jelas protokol kesehatan ini memang sebagaimana juga sambutan Bapak Wali Kota dalam sambutan seragam yang kami bacakan tadi pagi itu, persoalan protokol kesehatan ini menjadi sebuah yang harus diprioritaskan dalam menjalankan aktivitas di perkantoran, di masyarakat untuk memutus pandemi seperti itu. Termasuk pelayanan Pak ya? Termasuk pelayanan publik. Itu tentu persoalan protokol kesehatan ini menjadi hal yang krusial untuk bisa kita laksanakan. Tetap kita beraktivitas, tapi protokol kesehatan harus menjadi hal utama untuk kita laksanakan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dinas Tenaga Kerja mengunjungi sejumlah lembaga pelatihan kerja di Kota Parepare yang bertujuan untuk memantau semua lembaga pelatihan kerja yang ada di Kota Parepare guna melihat perkembangan LPK selama masa pandemi. Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare melakukan kunjungan ke sejumlah lembaga pelatihan kerja yang ada di Kota Parepare Selasa 18 Mei 2021. Kunjungan yang dipimpin langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Abdul Latif tersebut bertujuan untuk memantau semua lembaga pelatihan kerja yang ada di Kota Parepare guna melihat perkembangan LPK selama pandemi. Kami dari tim dari Dinas Tenaga Kerja yang dibentuk untuk memantau di lapangan daripada semua lembaga pelatihan kerja yang ada di Kota Parepare untuk melihat sejauh mana daripada perkembangan daripada lembaga tersebut selama pandemi ini. Kita ingin mendapatkan data yang real, berapa orang yang dilatih dan sumber dananya dari mana. Itu kita ingin mendapatkan data yang akurat untuk melakukan lebih lanjut kepada pimpinan. Tujuan pendataan ini mendapatkan data yang akurat dan dampak daripada pandemi ya, di Kota Parepare, sehingga kita dari pemerintah daerah di Dinas Tenaga Kerja sudah membuat suatu program untuk memantau langsung. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, Laude Arwah Rahman menjelaskan, nantinya data kunjungan ini menjadi dasar penyusunan kegiatan maupun program ke depan pemerintah guna mengatasi permasalahan yang ada akibat pandemi. Sekedar informasi, jumlah lembaga pelatihan kerja yang ada di Kota Parepare sebanyak 36 LPK. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMPC Parepare menghadirkan Sitika atau singkatan dari Sistem Timbun Bongkar. Layanan berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan memudahkan masyarakat mengajukan permohonan izin bongkar, timbun maupun muat barang di luar kawasan pabean. Selain menghadirkan klinik ekspor dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMPC Parepare juga menghadirkan inovasi berbasis web bernama Sitika. Sitika merupakan singkatan dari Sistem Timbun Bongkar. Inovasi tersebut dikembangkan dengan tujuan memudahkan para pengguna jasa di wilayah kerja Bea Cukai Parepare dalam mengajukan permohonan izin bongkar, timbun maupun muat barang di luar kawasan pabean. Aplikasi berbasis teknologi ini tentunya membuat proses pelayanan dan penyelesaian permohonan izin bongkar, timbun dan muat di luar kawasan pabean menjadi lebih cepat dan efisien. Pelayanan berbasis online seperti itu. Walaupun saat ini ada beberapa pelayanan kita sudah online sebenarnya, mulai dari pelayanan cukai, pelayanan ekspor dan impor sudah menggunakan online yang dibangun oleh kantor pusat Bea Cukai di Jakarta seperti itu. Nah, saat ini kami membangun aplikasi mandiri juga gitu, dalam rangka mendukung aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi
yang kita berikan, yang beri nama adalah SITIKA, sistem timbun bongkar. Ya, jadi selama ini importer itu mengajukan permohonan timbun bongkar barang yang datang, ya, barang impor misalnya, itu yang datang menggunakan secara manual, datang dari mana, dari baru, dari luar Parepare lah ya. Nah, itu kan tidak efisien dari segi waktu dan biaya seperti itu. Makanya kami dengan aplikasi ini, maka pengajuan permohonan izin bongkar, izin timbun itu bisa melakukan melalui online. Jadi mereka menyampaikan surat permohonan secara online di aplikasi SITIKA itu, sistem timbun bongkar. Jadi nanti proses mulai dari pengajuan sampai dengan penerbitan izinnya itu dilakukan secara elektronik seperti itu. Selain SITIKA, Bea Cukai juga menghadirkan sejumlah layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, di antaranya penyediaan mesin EDC untuk pembayaran dan website berisikan semua informasi terkait Bea Cukai yang bisa diakses masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare mengikuti silaturahmi dan pengarahan umum PLT Gubernur Sulawesi Selatan secara virtual yang digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare. Hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Tovan Pawe SHMH dan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim bersama jajaran lingkup pemerintah Kota Parepare mengikuti silaturahmi dan pengarahan umum secara virtual dari pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang digelar di ruang pola kantor Wali Kota Parepare Senin 17 Mei 2021. Dalam arahannya, pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantu pelaksanaan program pemerintah, khususnya dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan mengharapkan agar sinergitas seluruh pihak bisa tetap terjalin dengan baik agar Provinsi Sulawesi Selatan mampu menangani kasus COVID-19 jauh lebih baik ke depan. Sulawesi Selatan sampai saat ini, terakhir data kemarin per minggu, hari Ahad 16 Mei, jumlah COVID positif terkonfirmasi 4 se-Sulawesi Selatan. Ini suatu capaian terbaik dalam 3 hari terakhir, sempat 2, 4 saya pantau terus setiap hari. Dan ini adalah satu pencapaian terbaik dalam sepanjang masa pandemi. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Sulawesi Selatan ini termasuk tingkat kesembuhan tertinggi nasional, 98%. Tentu terima kasih banyak kepada Bapak Kadis Kesehatan, seluruh jajaran, pada seluruh direktur rumah sakit, kemudian tim TPP, bidang kesehatan. Tentu yang paling penting adalah jajaran Forkopimda, Denny Polri yang selalu turun ke lapangan, melihat bagaimana pemberlakuan PPKM Mikro, bagaimana terus tanpa mengenal lelah untuk terus mengawal masyarakat kita. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rasitovan yang hadir melalui virtual, para pimpinan SKPD, camat, serta para lurah se-Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan. Saudara, untuk mempercepat proses tanggap bencana di wilayah Ajat Pareng, khususnya di Kota Parepare, Badan SAR Provinsi Sulawesi Selatan rencananya akan memanfaatkan gedung UMKM sebagai unit pos Basarnas. Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan akan memanfaatkan sementara sebagian gedung UMKM yang terletak di pesisir pantai Mati Rotasi, Kota Parepare, sebagai pos unit Basarnas dalam upaya tanggap bencana di wilayah Ajat Pareng. Rencana pemakaian gedung UMKM ini ditinjau langsung oleh Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Junaidi, didampingi Kepala Badan Keuangan Kota Parepare Jamaluddin Ahmad belum lama ini. Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Junaidi, mengungkapkan apresiasinya atas respon yang begitu cepat
diberikan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Tovan Pawe SHMH terkait pendirian pos Basarnas di Kota Parepare. Dan jika pos ini terbentuk, pihaknya akan menempatkan beberapa peralatan seperti perahu karet, peralatan mobile, termasuk kapal Basarnas. Dan beberapa perahu karet untuk membantu ketika banjir, serta peralatan mobile akan kami tempatkan di sini. Sebelumnya, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Tovan Pawe SHMH menyambut baik keinginan Basarnas untuk mendirikan pos unit di Kota Parepare sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Parepare dalam penanganan misi kemanusiaan. Saya rasa kebijakan pimpinan pusat Basarnas untuk mendirikan unit pos Basarnas di Parepare ini sangat beralasan. Dan itu tadi di sini. Nah, terkait apa yang Bapak kemukakan tadi, bahwa kami pemerintah daerah harus memberikan support, dukungan dengan rencana pendirian kantor pos unit Parepare ini, Basarnas ini. Saya rasa sesuatu yang sangat ideal pada tempatnya. Ya, kami mengantisipasi karena itu misi kemanusiaan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Polres Parepare akan meluncurkan layanan aduan gratis melalui call center 110. Layanan tersebut meliputi layanan informasi, pengaduan, kecelakaan lalu lintas, kemacetan, bahkan tindak kriminal. Polres Parepare bakal meluncurkan layanan aduan masyarakat secara gratis melalui call center 110. Kabak OPS Polres Parepare Kompol Mohabar mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan alat yang sudah bisa digunakan, termasuk personil yang sigap melayani telepon aduan dari masyarakat. Adapun layanan call center 110 tersebut meliputi layanan informasi, pengaduan, kecelakaan lalu lintas, kemacetan, bahkan tindak kriminal lainnya. Untuk call center 110 ini telah dioperasikan. Hanya menunggu secara resmi launching nanti tanggal 21. Ini sudah lama dilakukan. Bahkan kegiatan rutin diawaki oleh 2-3 personil setiap hari. Mengawaki ini selama 24 jam. Mulai jam 8 pagi, kembali jam 8 pagi. Secara rutin bergantian. Kenapa demikian? Menjaga telepon masyarakat, pengaduan masyarakat melalui pesawat ini. Setelah diterima laporan, contoh nih, ini ada orang melapor, diterima langsung oleh operator kami. Setelah diterima, dicatat, lengkap identitas, lengkap dilaporkan ke unit SPK. SPK melakukan briefing, koordinasi dengan beberapa fungsi sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, kalau ternyata TKP-nya ada, di mana posisi jelas, langsung tim kami meluncur ke TKP dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat. Rencananya Polres Parepare bakal meluncurkan call center 110 pada tanggal 21 Mei mendatang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, petugas pengamanan yang berjaga di perbatasan kota memperketat pengawasan para pengendara yang akan masuk maupun melintas di Kota Parepare. Setiap pengendara harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga rapid antigen. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD dan Dinas Kesehatan kembali melakukan pemeriksaan di 3 batas Kota Parepare Selasa 18 Mei 2021. Pemeriksaan arus balik yang dilakukan di perbatasan Parepare Pindrang, Parepare Sidrap dan Parepare Baru dimulai tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei mendatang. Kabak OPS Polres Parepare Kompol Mohabar mengatakan, para pengendara ataupun penumpang yang melintas mesti melakukan pemeriksaan antigen, antibodi dan suhu tubuh. Apabila ada yang mengalami demam tinggi, maka pemerintah daerah dari tempat tujuan akan menjemputnya. Tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei selama 7 hari. Nah, untuk kegiatan penyekatan ini kita lakukan di 3 titik. Sama dengan operasi ketupat kemarin. 3 titik pertama di batas Parepare Baru, titik kedua batas Parepare Sidrap, dan titik ketiga batas Parepare Pindrang.
Di 3 pintu masuk itu kita lakukan penyekatan, pemeriksaan rutin kendaraan, ya, karena padat kendaraan. Dalam rangka menciptakan keselamatan, kelancaran, ketertiban lalu lintas, dan dalam rangka mencegat atau membatasi penyebaran COVID-19 masuk di Parepare. Maka dilakukan di 3 titik itu oleh beberapa gabungan antara lain kepolisian, TNI, dengan instansi terkait lainnya. Itu berkolaborasi oleh Dinas Kesehatan, dilakukan pemeriksaan yang masuk secara acak dengan melihat ciri-ciri atau gejala yang ada dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan, rapid test dan sebagainya sampai tingkat kalau memang dikarantina kalau ternyata ada. Ya. Kompol Mohabar berharap agar setelah libur lebaran kasus COVID-19 di Indonesia khususnya di kota Parepare segera membaik. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.